Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Peternak Receh. Di video kali ini saya akan membagi pengalaman cara perlakuan kepada anakan DOC dari usia 0 sampai 1 bulan. Nah, seperti kita lihat di sini kandangnya sudah 2 hari. Jadi di sini sudah mulai kotor kondisi kandang dan segera kita harus bersihkan. Nah, untuk pakan di sini saya tidak langsung menggunakan pakan pabrik murni, tapi saya menggunakan campuran jagung, padi, dan pakan pabrik supaya nutrisi kebutuhan ayam terpenuhi. Nah, ini stok makanannya. Tuh, seperti ini bentuknya. Seperti yang kalian lihat. Nah, ini jagungnya saya gunakan bukan jagung bijian langsung ya. Jagungnya ini sudah saya giling. Dan berasnya juga sudah saya giling. Jadi untuk khusus untuk anakan ayam atau DOC saya pakai yang masih kecil, butirannya yang kecil-kecil supaya lebih mudah dicerna oleh anakan ayam. Kenapa di sini saya tidak menggunakan pakan pabrik murni? Nah, selain untuk menghemat biaya kos pakan, saya juga ingin melihat pertumbuhan anakan ayam sendiri itu nutrisinya terpenuhi secara langsung. Jadi mereka bisa pilih makan jagung, makan pur, atau makan beras. Nah, setelah kita mengganti makanannya juga, nah sekaligus kita bersihkan langsung tempatnya ayam ini tuh. Sudah mulai banyak kotoran, kita keluarkan dulu tempat minumnya. Seperti teman-teman lihat ini, kotorannya sudah mulai banyak. Nah, di sini kenapa saya menggunakan kardus bukan koran ataupun sekam padi? Menurut saya menggunakan kardus itu lebih efisien daripada menggunakan koran atau sekam padi. Karena kenapa? Nah, karena kalau kita menggunakan kardus, ini sisi bagian atas kalau sudah kotor bisa kita bersihkan sedikit dan balik menggunakan sisi bagian bawahnya. Setelah dikeluarkan kardusnya, kita langsung ambil sapu. Nah, model sapunya sudah kayak gini ini ya, sudah dimodifikasi sedikit. Kita sapu sedikit demi sedikit. Jangan membuat ayam itu kaget atau terkejut karena kita khawatirkan untuk tidak membuat mereka stres. Jadi kita bersihkan secara pelan-pelan dan merata. Semuanya harus tersapu dengan benar. Di sini masih kita lihat ya tercampur kotoran dengan bekas sisa pakannya. Nah, seperti itu. Sela-selanya juga harus bersih supaya tidak terjadi penyakit ataupun hal-hal yang tidak kita inginkan untuk anak ayam. Nah, sisi bagian kiri sudah, tinggal sisi bagian kanan. Kita giring dulu anakan ayamnya ini untuk ke sisi bagian yang bersih agar tidak stres ataupun tidak kaget pada saat kita melakukan bersih-bersihnya. Nah, setelah kita giring, kita sapu pelan-pelan sedikit demi sedikit. Nah, ini untuk kandangnya ini. Karena kondisi anakan ayam yang ada di kandang ini masih sedikit, baru 9 ekor. Jadi saya menggunakan cukup 1 bola saja untuk kehangatannya. Jadi tidak perlu full sampai hangat total menyebar, cukup aja segitu karena ayamnya juga masih baru sedikit. Kapasitas sebenarnya kandang di sini mungkin muat 50 atau sampai 70 anakan. Nah, jaraknya juga tidak terlalu jauh dari lantai. Dan bila anakan ayam itu ingin mencari kehangatan bisa langsung di bawah bolam. Dan bila kondisi kandang terlalu panas, dia bisa menjauh untuk mendinginkan suhu tubuhnya. Nah, sekarang ini sudah betul-betul bersih. Nah, kandang sudah rapi. Nah, ini tadi yang saya bilang, bagian belakangnya sudah kotor, bagian depan masih bersih. Kita menggunakan kembali untuk bagian depannya. Bagian depan kardus kita masukkan kembali dengan rapi sedikit demi sedikit. Nah, setiap 2 hari sekali saya akan selalu pantau kondisi anakan ayam, mulai dari makanannya, minumnya, sampai kondisi kebersihan kandangnya. Karena di masa-masa 0 sampai 14 hari kondisi anakan ayam itu harus selalu dipantau sama kita supaya kesehatannya masih tetap selalu terjaga dan juga makanannya selalu dipantau. Nah, karena anakan ayam ini, menurut saya kalau sudah sakit anakan ayam ini susah sekali sembuhnya, antara 50% lah untuk kehidupannya. Apalagi kalau sudah diam itu tidak ada daya nafsu makannya, sudah mulai tidak berkeliaran, tidak sehat beginilah. Ini kan contoh-contoh ayam-ayam sehat ini. Matuk sana, matuk sini, tuh, berlarian. Tuh. Ini ayam-ayam sehat. Nah,
Yang ini sudah usia 1,5 minggu, hampir menginjak 2 minggu, dan semoga saja bisa sampai panennya lagi. Nah, yang ini sengaja saya kurung. Ini usia hampir 3 minggu lah, tapi kondisinya masih kurus, jadi harus selalu dipantau makannya, makanya saya kurung. Setelah kandangnya sudah bersih, kita akan mengganti makanannya yang lama dengan makanannya yang baru. Kita bersihkan dulu tempat makannya. Nah, ini sudah bercampur dengan kotorannya juga, jadi kita harus menggantikan dengan makanan yang baru. Nah, ini dia ya makanannya. Kita harus ganti dengan makanan yang baru agar kondisi kandang selalu bersih dan kondisi anak ayam juga sehat. Kita simpan dulu, belum kita ganti. Kita gantikan dulu air minumnya. Air minumnya sudah kotor juga dan hampir habis. Kita bersihkan dulu. Untuk teman-teman, nanti di video selanjutnya saya akan mereview kandang ini, berapa sih modalnya untuk bikin kandang ini, nah, dan apa saja yang dibutuhin untuk kandang ini. Nah, kita akan mulai reviewnya di video berikutnya ya. Kita lanjutkan dulu bikin air. Nah, untuk minumnya sendiri Saya pakai ini Vitacik yang ukuran 5 gram yang kecil aja. Ini langsung ditaruh di sini ya, dikira-kirakan saja takarannya. Ya, sudah cukup. Kita tambah lagi air setengahnya saja karena kondisi ayam juga di dalam kandang masih sedikit, jadi takutnya mubazir. Kita taruh setengah saja. Setelah semua siap, nah ini makanannya sudah ada, makan barunya sudah siap. Nah, kita berikan makan barunya dulu. Nah, ini air minumnya juga sudah siap. Kita simpan air minumnya kembali ke tempatnya. Nah, ini coba lihat saja sendiri, anakan ayam nih pada senang gitu untuk makannya tuh. Nah, kenapa kondisi airnya saya jauhkan dari cahaya lampu? Karena kita menjaga vitamin yang terdapat di dalam air dari Vitacik sendiri tidak terkontaminasi dari cahaya lampu itu. Jadi kondisi airnya masih terjaga, steril dan aman untuk diminum oleh anakan ayam. Nah, bagi teman-teman yang sudah menonton video ini, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe ya. Bantu untuk selalu mendukung channel ini agar selalu berkembang. Terima kasih atas waktunya untuk menonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.